warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Nabila Abdul Malik dan nanti ada Evi Afiani yang akan menjelaskan tentang malpraktek di klinik kecantikan yang memakan korban bernama Aing, seorang influencer. Nah, berawal dari keinginan untuk tampil yang cantik dan menarik, berujung pada perjuangan antara hidup dan mati. Nah, kasus ini, malpraktik yang menimpa influencer Aing ini telah mengguncang media sosial. Bagaimana mungkin sebuah tindakan kecantikan bisa menyebabkan kejadian hebat hingga kelumpuhan mati? Kita akan bahas faktanya sekarang ya. Nah, di sini ada beberapa kejelasan detail yang mencolok dari kasus ini, yaitu dari gejala fisik, munculnya reaksi tubuh ekstrim berupa gejala hebat tak lama setelah obat itu disuntikan ke tubuhnya. Yang kedua, yaitu kelumpuhan, kehilangan kemampuan motorik yang membuat kondisinya memprihatinkan, seperti tidak bisa apa-apa, benar-benar dia itu hanya bisa tidur di berangkasnya saja. Yang ketiga, yaitu kelalaian prosedur, dugaan bahwa klinik tidak memiliki protokol keadaan darurat seperti emergency yang memadai saat pasien menunjukkan reaksi anafilaktik atau komplikasi serius. Dan yang keempat, edukasi yang minim, kurangnya transparansi mengenai resiko prosedur sebelum tindakan dilakukan. Baik, di sini aku ingin menceritakan poin-poin intinya ya guys. Secara medis dan hukum kasus ini dapat dianalisis oleh beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu shock anafilaktik, yaitu teori medis tidak adanya reaksi atau alergi berat terhadap zat kimia tersebut, seperti anestesi atau filler yang masuk ke aliran darah yang jika tidak segera ditangani dengan epinefrin dapat menyebabkan kerusakan otak atau hingga kematian. Nah, malpraktik negligence dalam hukum kesehatan terdapat unsur kelalaian jika tenaga medis tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) tersebut yang berlaku terutama dalam menggunakan komplikasi pasca tindakan. Selanjutnya yaitu ada standar klinik estetika, yaitu munculnya perbedaan mengenai legalitas klinik atau pinggiran atau klinik kecantikan yang tidak diizinkan oleh dokter spesialis namun melakukan tindakan invasif. Oke, di sini saya ingin membacakan kesimpulan dari kasus tersebut, yaitu langsung aja ya guys, cantik itu pilihan tapi keselamatan adalah kewajiban. Kasus Aing membongkar sisi gelap industri estetik yang seringkali bermain api dengan nyawa pasien. Bayangkan sebuah klinik berani melakukan tindakan invasif namun gagap saat menghadapi situasi darurat tersebut. Shock anafilaktik tidak butuh obrolan santai, ia butuh penanganan medis yang cepat dan tepat. Mari belajar dari kejadian ini, cek izinnya, verifikasi dokternya, dan pastikan alat daruratnya tersedia. Jangan sampai penyesalan seumur hidup datang hanya karena kita tergiur tren yang belum tentu aman. Ingat, estetik is nothing without safety. Sekian dari sini video kami, tonton sampai habis ya guys, jangan sampai ketinggalan info-info yang sangat penting. Okay.